Firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 18 Maret 2024, kitab 1 Raja-Raja 5 ayat 7 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana yang mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang kukehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Dan Tuhan memberikan Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Ya, sampai di sini. Nah, ini tindak lanjut rencana dalam mendirikan bait Allah. Rencana dalam mendirikan bait Allah, di mana bahan-bahan tidak ada di Israel, tapi justru ada di negeri orang. Dan dalam perikop ini kita melihat bagaimana Raja Salomo membangun hubungan dengan Hiram, dan mereka sepakat untuk membangun kerjasama untuk menyediakan bahan bahat, dan di antara keduanya terjalin hubungan yang baik. Satu kondisi yang cukup harmonis
Tapi kata kunci dalam perikop ini sebetulnya adalah dalam ayat 12. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Nah, jadi dasarnya adalah hikmat. Jadi ketika orang itu berhikmat, ya berhikmat itu ya palasnya firman Tuhan, maka akan terjadi hubungan yang baik, damai sejahtera. Nah, tentu pertanyaannya kenapa saat ini yang namanya damai itu jauh kali, apalagi di antar satu bangsa. Jangankan antar bangsa, antar keluarga pun banyak yang tidak ada damai sejahtera. Tapi oleh karena damai, oleh karena hikmat, ya, oleh karena hikmat. Nah, jadi apa yang disampaikan dalam perikop ini pertama adalah hikmat Salomo, ya, yang memudahkan gitu ya hubungan dengan bangsa lain dalam rencangannya. Dan kedua adalah ya dalam membangun bait Allah. Kalau kita lihat dalam perikop ini luar biasa ya. Orang bekerja untuk membangun bait Allah. Ya, saya kira ketika damai sejahtera timbul, orang akan melihat berkat Tuhan itu besar, orang akan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, saya kira ini yang juga perlu saat ini, yang sudah mulai langka ya, orang yang berhikmat dan satu kondisi yang sejahtera, yang damai ini yang sudah langka ya. Orang yang berhikmat langka, damai ini juga langka, dan hubungan satu dengan yang lain biasanya ya oleh karena kepentingan ya, dan mungkin ada juga rancangan-rancangan yang buruk ya. Tapi dalam hal ini kita lihat bagaimana mereka sangat bersuka cita gitu ya. Raja Salomo menawarkan dan Raja Hiram juga merespon, dan dia sangat merasa bangga gitu bisa berhubungan kerjasama dengan orang yang berhikmat ya, yang dikatakan tadi dia sangat terpuji Tuhan yang memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana. Ya, jadi marilah kita pun belajarlah untuk bijaksana, belajarlah untuk berhikmat dengan firman Tuhan. Ketuaan kalau asing mengingat tadi bata dengan semakaikan saya berseluruh tutup hari. Haleluya. Amin.